Dan untuk membahas lebih dalam lagi pemirsa terkait dengan hasil gelar perkara tersebut, kita telah terhubung bersama dengan narasumber yang melalui sambungan virtual. Ada penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, kemudian Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian, serta ada pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak. Baik. Saya mau ke Pak Arianto Sutadi terlebih dahulu. Pak Arianto, apakah Anda mendapatkan informasi setelah gelar perkara tadi sudah dilakukan ya? Apa yang berikutnya tengah dikejar oleh pihak kepolisian? Kan ada dua hal ya ini Pak ya. Ada kasus pidananya tersendiri, kemudian ada kasus etiknya. Apakah ini akan berjalan secara simultan beriringan atau akan ada menjadi fokus salah satunya Pak? Ya, memenuhi perintah daripada Presiden ya, supaya kasus ini tepat dilakukan dan transparan, maka polisi pasti ini rupanya. Halo? Baik, silakan Bapak. Ya, jadi polisi betul-betul melaksanakan perintah itu, ya. Dan itu juga dalam rangka untuk memulihkan kembali ke ketidakpercayaan masyarakat kepada Polri. Dan itu ya, proses kode etik itu biasanya kalau menurut aturan yang berlaku secara normal itu cukup lama sebetulnya, membentuk komisinya aja pakai waktu. Ini kan enggak langsung seketika jadi dan kemudian diproses dalam waktu 3 hari ini sudah dilakukan gelar untuk besok dilakukan sidang. Itu menunjukkan bahwa ketepatan ya. Hanya untuk transparansi tadi saya lihat belum terbuka semua kecuali hanya mengundang daripada pihak-pihak yang eksternal gitu tadi ya. Itu maksudnya untuk menunjukkan bahwa besok yang akan diangkat di dalam sidang etik itu adalah memang betul-betul temuan yang terkait dengan masalah-masalah sidang etik. Tidak ada yang disembunyikan. Dan situ kan alhamdulillah sudah ada Kompolnas, Komnas HAM itu. Itu untuk menunjukkan bahwa polisi tidak menutupi ada anggotanya yang salah atau tidak gitu. Dan kemudian kalau untuk yang pidana, saya dari dulu sudah menduga ini. Karena ini ada yang meninggal, otomatis itu indikasi bahwa itu pasti ada pidana. Kalau ada yang luka atau meninggal itu pasti ada dugaan lah, itu pidana. Tinggal nanti dibuktikan apakah pidananya itu pidana berat, apakah karena meninggal ya, mungkin ya paling gampang itu mungkin karena kecelakaan, atau karena memang ada kesengajaan, atau ada perencanaan, atau apa dan sebagainya itu nanti yang akan diperiksa lebih lanjut di dalam proses untuk pidananya, yaitu melalui proses penyidikan. Kalau untuk pemeriksaan etika ini kan dalilnya itu kan sangat simpel ya, tidak detail ya. Kalau di dalam kasus unsur pidana kan sangat detail unsur-unsurnya itu. Seperti kalau ini contoh nih, kalau dalam etika ini kan tadi kan sudah disampaikan bahwa ini melanggar etika berat karena tidak menyelamatkan masyarakat yang mestinya dilayani. Nah itu kan jadi tafsirannya itu secara umum banget gitu ya, sehingga dalam waktu singkat bisa diyakinkan itu bisa diterapkan gitu. Apalagi tapi ini ya, proses ini tetap saja polisi masih menggunakan asas praduga tak bersalah. Jadi tetap hak daripada pelaku itu masih diberi kesempatan untuk besok masih di dalam persidangan masih dia bisa menerangkan dengan didampingi oleh yang terperiksa itu untuk menyampaikan alasan-alasannya berbuat gitu. Itu pandangan saya ini karena saya tidak ikut tadi dalam Baik, tidak apa-apa. Tapi mungkin mendapatkan gambaran nih kira-kira bagaimana komitmen dari Polri untuk menjalankan perintah dari Presiden untuk mengusut cepat terkait dengan kasus ini. Nah, sekarang kita akan lihat dari perspektif pidananya nih. Prof. Hipnu, dikatakan bahwa berdasarkan gelar perkara yang dilakukan tadi, setidaknya sudah diduga kuat ada unsur pidana yang terpenuhi dan juga ada unsur etik. Nah, kalau dilihat dari perspektif hukum pidana, Anda melihat peristiwa yang terjadi ini ada unsurnya itu unsur apa? Kelalaian kah, kealpaan kah, atau justru ini ada kesengajaan? Seperti apa, Prof? Ya, begini Pak, ini memang kalau dari unsur pidana, itu saya kira sudah sempurna, baik dari syarat subjektif maupun syarat objektif. Syarat objektif kaitannya pertanggungjawaban pelaku, yang dimana seorang Polri yang terdidik, kan gitu. Kemudian syarat objektif, justru ada perbuatan yang kemudian menabrak, yang kemudian ada korban meninggal dunia. Oleh karena itu dalam hal seperti ini konstruksi hukum yang kami bayangkan ya, kami menduga-duga kalau terkait dengan kelalaiannya agak sulit kelalaiannya. 359 karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain. Karena
dalam hal kasus ini kalau kita lihat sebagai orang luar di dalam berbagai medsos, itu kecelakaan yang terjadi aktus rusnya adalah begitu menabrak tidak berhenti. Nah, kalau menabrak berhenti dimungkinkan 359 masuk karena kalpanya. Tapi begitu jalan kembali, itu yang konsep kesengajaan dengan kemungkinan. Karena dalam kesengajaan itu ada 3 corak. Ada dengan maksud, saya kira nggak mungkin. Maksud melakukan bunuh. Kepastian juga nggak mungkin. Tapi dengan kemungkinan. Nah, dengan kemungkinan ini, corak kesengajaan dengan kemungkinan itu tampaknya bisa masuk ke sana. Oleh karena itu dalam hal ini, makanya kalau kita katakan prediksi saya ya, namanya di Propam menyatakan berat, pelanggaran berat itu karena berhenti, tidak menolong misalkan, tapi malah jalan terus. Nah, inilah yang kualifikasi sebagai bentuk dalam dengan maksud dengan sadar akan kemungkinan. Jadi si pengemudi itu sadar kemungkinan bahwa dia menabrak, dimungkinkan meninggal dunia. Kan gitu. Kalau berhenti mungkin tidak, tapi karena nabrak, lah ini yang terjadi, tidak berhenti, tidak melakukan suatu pertolongan dan sebagainya. Walaupun memang alasannya karena situasi kondisi itu kan, ini kan kendaraan rantis ya. Kendaraan rantis itu kendaraan yang apa namanya baja mungkin ya. Tapi kalau patroli kijang biasa ataupun mobil biasa bisa hancur karena kerumunan massa. Tapi kan nggak bisa dialihkan sebagai ini mau melakukan suatu pembelaan diri, kemudian melepaskan suatu tindakan lah. Disinilah ya saya kira sebagai bentuk bayangan kami, prediksi kami dengan analisis dari Propam untuk melihat yang 2 sebagai etika berat, yang kompol sama driver, yang 5 adalah ringan. Karena 5 ini kayaknya hanya sebagai penumpang dalam suatu kasus yang bersangkutan, sehingga tidak mengetahui arah ke depan yang terjadi. Begitu, Mbak. Baik, berarti terlihatnya sejauh ini adalah ranah kesengajaan dengan kemungkinan itu ya, Prof, yang tadi Anda jabarkan ya. Nah, kemudian Pak Arianto mungkin bisa diberikan konteks untuk melengkapi tadi analisa yang disampaikan oleh Prof Hipnu. Sebenarnya SOP-nya itu seperti apa sih penggunaan rantis, kendaraan taktis di tengah situasi demonstrasi ya. Kalau dilihat dari gambar ini kan sebenarnya situasi memang cukup ramai, tapi apakah memang ada SOP yang seharusnya dilakukan tapi tidak dijalankan hingga ini menjadi alasan pembenar mungkin dari para pihak yang 7 Brimob itu untuk melakukan tindakannya seperti apa? Begini Bu, saya tidak tahu persis ya bagaimana penggunaan rantis Brimob ya. Itu mungkin hanya ada aturannya di lingkungan internal para Brimob yang melakukan itu, mengendarai ataupun memanage mengenai rantis itu. Tetapi rambu-rambu yang disampaikan di dalam kode etik ataupun disiplin itu ya, itu hanya secara umum Bu, bahwa anggota Polri ini tadi kalau dikejar tadi kenapa kok nggak justru berhenti ya, tapi malah lari gitu kan. Nah, itu aturannya itu di dalam kode etik itu cuman umum, jadi begini. Kewajiban utama daripada anggota yang di lapangan itu dalam menggunakan alat ataupun senjata ataupun peralatan gitu harus memperhatikan kehati-hatian dan keselamatan daripada yang dilayani. Bunyinya cuma gitu saja. Jadi ini tadi itu penggunaan kendaraan rantis tadi, kenapa kok kemudian tidak untuk membubarkan, kok kemudian kalau saya lihat ininya ya, rekamannya itu kan jalannya kan sepi itu, tidak dalam rangka membubarkan itu seakan-akan dalam rangka melarikan diri kan gitu. Nah itu juga dianggap itu lalai daripada apa yang harus dia tekuni untuk menerapkan kendaraan rantis itu gitu. Jadi anunya cuma gitu Bu, aturannya itu tidak letterlock itu kalau rantis itu harus begini tidak sampai segitu aturan-aturan yang untuk aturan pelanggaran kode etik yang bisa diterapkan di situ tadi. Kembali lagi seperti yang tadi itu kan hanya harusnya dia mestinya menyelamatkan, kok dia malah membunuh atau gitu kan, mengakibatkan meninggal. Kira-kira itu aturannya. Terus kemudian yang kedua, itu nanti akan diteliti tuh kendaraan rantis itu lari situ tuh apakah memang perintah dari pimpinannya atau memang inisiatif mereka sendiri atau atas perintah komandan yang ada di dalam itu kan di situ di dalamnya kan ada kompol ya. Itu estimate saya itu kompol adalah komandan unitnya lah kurang lebih. Yang lain itu mesti anggotanya gitu. Nah, jadi itu nanti akan diperiksa itu nanti tapi pemeriksaan yang detail itu nanti itu hanya untuk menentukan berat ringannya daripada sanksi yang akan dijatuhkan. Dan juga kalau untuk unsur pidana itu tadi menyelidiki, itu pasti akan diselidiki secara teliti itu tadi. Apakah ini mutlak kesalahan supirnya, apakah mutlak kesalahan kompolnya, misalkan udah terus maju aja. Kalau
itu tadi penumpang yang oleh Profesor Hipnu yang dikatakan di belakang itu mungkin tidak terlibat, itu kemungkinan bisa terlibat apabila di dalam itu ikut teriak-teriak, aduh jangan lari aja terus, nah, gitu. Itu bisa ikut terlibat kayak gitu. Tapi kalau dia cuma menumpang doang, ya mungkin ya dia tidak dikenakan hukuman disiplin. Tapi setidak-tidaknya karena dia dalam satu kesatuan ya, minimal dia wajib untuk mengingatkan dong, jangan gitu. Nah, itu tergantung nanti keterangan daripada yang 7 itu bagaimana kesaksiannya, itulah nanti akan menentukan apa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan pada masing-masing. Intinya adalah dalam proses kayak gini ini, polisi tidak boleh sewenang-wenang ya menjatuhkan karena tekanan publik bahwa kita harus mempertanggungjawabkan apa yang salah ini, tetapi tidak melindungi anggota itu. Anggota tetap dikasih kewenangan hak ya untuk membela diri, untuk menyampaikan alasan-alasan itu tadi. Disitulah ya proses yang kira-kira yang selanjutnya akan dilakukan itu. Baik, Pak Arianto, ini penasaran saja mungkin sebagai orang awam, bagaimana caranya memastikan bahwa ketika keterangan-keterangan yang disampaikan nanti di muka sidang, baik itu di ruang sidang pidana ataupun di etik ini, memastikan bahwa keterangannya adalah keterangan yang sebenarnya terjadi. Apakah di dalam rantis ini ada alat perekam mungkin yang bisa kita diputar kembali atau sebenarnya tidak ada? Mestinya ya kalau gitu ya. Saya dulu telah mengusulkan itu. Anggota yang terdepan itu harus dibekali dengan perekam. Maksudnya apa? Supaya kalau dia bertindak itu terekam. Lawan yang itu bergerak kayak apa dan sebagainya. Mestinya di rantis Brimob itu kalau seandainya sesuai dengan apa yang saya harapkan dulu, di dalam situ ada perekamnya. Maksudnya kalau ada terjadi kayak gini ini tinggal direkam ulang anggota itu benar apa enggak gitu. Baik. Ya saya tidak tahu sekarang apakah ada apa tidak. Tapi idealnya memang harus ada itu rekaman di situ. Kayak kita ya semacam pos komando itu ya. Itu kan langsung kontak pada orang terdepan dan itu terekam terus sehingga peristiwa kalau terjadi suatu kasus itu bisa mudah penyelidikannya gitu. Ya, apalagi kita tahu ya kalau alat bukti keterangan ini bisa sangat berubah-berubah tergantung dengan situasi dan kondisi ya. Nah, Prof. Hipnu, kalau tadi Pak Arianto mengatakan sejauh pengetahuan beliau, aturan dalam kode etik terkait dengan penggunaan kendaraan rantis ini tidak dituliskan secara detail. Tetapi secara umum saja penggunaan harus memperhatikan keselamatan dan beberapa hal yang general lainnya. Pertanyaan saya, jika ternyata aturan SOP-nya dibuat secara general seperti itu, Prof. Hipnu, kemudian terjadi peristiwa seperti ini, apakah sudah bisa kita simpulkan, kita analisa kira-kira pihak mana yang paling bertanggung jawab terkait dengan situasi ini? Ya, artinya gini Mbak, memang dalam hukum pidana itu ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Tapi tampaknya kalau alasan pemaaf tidak mungkin karena ini seorang anggota Brimob, satuan pasukan polisi kan itu. Kemudian alasan pembenar, apakah betul lah ini kalau alasan pembenar nanti sebagai perintah pimpinan? Saya kira ini Pak Arianto, ini kan polisi itu kan menarik. Polisi itu sipil, institusi sipil, tapi manajemennya manajemen komando kan gitu. Manajemen komando. Oleh karena itu garis komando itu yang harus diteliti. Perintah siapa? Karena dalam suatu konteks komando itu dua tingkat di atasnya bertanggung jawab. Dalam konteks komando tidak ada anak buah salah. Nah, ini yang belum terlihat, Mbak. Jadi saya sepakat Pak Rito, jangan sampai drivernya yang salahkan. Jangan-jangan ada perintah yang lain. Jangan-jangan ada perintah di atasnya. Ini yang saya kira dalam suatu penyelesaian kasus ini beda dengan peradilan umum. Orangnya umum, tapi sistem manajemennya berbeda. Kalau sistem umum ini pertanggungjawaban pada pribadi. Tapi dalam hal sistem komando, polisi, TNI, itu adalah pertanggungjawaban struktural pimpinan. Nah, dengan demikian, saya kira kode etik juga harus terbuka nanti. Apakah itu inisiatif kompol, apakah inisiatif di antara dalam suatu kendaraan, ataukah ada inisiatif dari pimpinan. Nah, ini yang kita belum tahu. Dengan demikian, sebagai objektivitas dalam organisasi komando, saya kira perlu dibuka juga, sehingga ke depan menjadikan suatu kehati-hatian atas inisiatif sendiri atau atas anjuran pimpinan. Gitu, Mbak. Baik, memang tadi Pak Arianto mengatakan untuk transparansi dalam gelar perkara, ia sendiri juga merasakan masih kurang ya. Nah, lantas Pak Arianto, kalau begitu apakah masih bisa dimungkinkan Pak untuk dapat menelusuri lagi lebih jauh terkait dengan garis komando secara struktural terkait dengan peristiwa sebelum penabrakan terhadap Afan ini dilakukan dan membuka adanya mungkin pihak-pihak lain yang ditarik hingga menjadi tersangka? Seperti apa Pak Arianto? Masih ada kemungkinan. Karena di dalam kode etik itu sendiri pun ada aturan, Bu. Aturannya begini, seorang bawahan boleh menolak perintah pimpinan kalau itu dipandang salah atau melanggar hukum.
Itu di undang kode etik polisi ada itu. Kalau di militer nggak ada itu. Hanya kalau di militer bunyinya kan anggota boleh mengajukan keberatan perintah atasan itu 8 hari setelah itu. Tapi kalau di polisi nggak. Bunyinya anggota secara eksplisit boleh menolak kalau perintah itu salah gitu. Itu ada aturannya. Jadi atas dasar inilah maka nanti pasti akan ditanya itu Bu, yang 8 itu tadi, 7 atau 8 itu ya. Kenapa itu kok berbuat terjadi seperti itu? Yang 4 itu tadi pasti akan ditanyakan, apa kamu ketika melihat itu sopirnya tuh menabrak itu, apa reaksi kamu? Pasti tidak ditanya begitu Bu. Di situ bisa menunjukkan bahwa dia itu ikut melakukan peranannya. Paling tidak kan dia kalau seandainya dia menyadari bahwa tugasnya itu harus melindungi masyarakat. Begitu ada sopir yang tadi mau nekat itu jangan. Ya itu termasuk yang benar. Tapi kalau malah ngojo-ojo supaya lari, itu dia ikut serta itu kan melakukan pelanggaran disiplinnya itu gitu. Termasuk juga untuk menimbulkan kematian atau luka orang itu bisa dimasukkan di dalam KUHP sebagai ikut serta gitu. Tapi kalau kaitannya dengan atasan tadi ya Pak, siapa yang tarik, itu pasti ada karena di dalam kode etik itu ya, kode etik kelembagaan itu ya, itu kan ada pertanggungjawaban daripada atasan itu pada keselamatan anggota yang diperintahnya itu. Termasuk juga anggota yang merintahkan itu ya, harus sesuai dengan peralatan atau kemampuan yang ada pada anggota itu. Jadi pimpinan nggak boleh sewenang-wenang menyuruh gitu ya. Kemudian kayak seperti militer itu, kamu mau maju perang gitu. Kalau di dalam polisi tidak ada itu. Ada pertanggungjawaban seorang pimpinan itu untuk mempertanggungjawabkan keselamatan anggotanya juga ada diatur di situ. Baik, Gitu. jadi intinya masih dimungkinkan ya untuk ditelusuri lebih jauh lagi terkait dengan garis komando secara struktural itu. Dan kita harapkan ini juga dilakukan ya, tidak hanya berhenti kepada para 7 brimob yang memang berada di kendaraan rantis tersebut. Nah, Prof. Hipnu, mungkin sebagai seorang praktisi, Anda juga memiliki mungkin kira-kira apa lagi yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk dapat menyelesaikan kasus ini khususnya dari segi pidananya mungkin. Nah, kalau kita lihat kan dari Komnas HAM berencana untuk memeriksa kendaraan rantis tersebut. Nah, kira-kira selain memeriksa kendaraan rantis, apalagi yang harus dilengkapi? Ya, kalau dari aspek hukum, kendaraan rantis kan itu sebagai alat ya. Saya kira menurut saya korelasinya tidak begitu penting ya. Karena pentingnya itu menurut saya adalah terkait aktus-rusnya ada suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang. Yang menyebabkan matinya orang tidak berhenti tapi terus berjalan. Ini sebagai bentuk kesengajaan, corak kesengajaan dengan kemungkinan. Coba seandainya itu tadi berhenti, kemudian menolong, saya kira tidak terjadi apa-apa. Nah, rantis itu memang saya kira memang ya kewenangannya dari Komnas HAM ya. Pertanyaan kalau rantis itu sebenarnya hanya sebagai alat, apakah dalam terjadinya suatu kondisi chaos, dalam terjadi itu perlu rantis kan gitu kan? Apakah tidak hanya cukup kendaraan biasa? Apakah tidak cukup dengan pentungan kan gitu Pak? Ini yang terjadi. Saya kira alatnya di situ lah. Ini saya kira bukan ranah kami, itu ranah bagaimana Pak Arianto mungkin Komando Brimo yang melihat, oh ini harus rantis nih, ini harus kendaraan tank ini misalkan, Panzer dan sebagainya. Itu saya kira yang melihat dari kebijakan pimpinan yang bersangkutan. Tapi dari segi hukum adalah adanya suatu perbuatan, adanya pertanggungjawaban, itu masuk kualifikasi ke sana, gitu Pak. Kalau begitu, bagaimana dengan usulan untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan kondisi psikologis atau situasi dibuat suatu rekayasa ketika peristiwa terjadi, bagaimana mereka yang di dalam mobil rantis tersebut menghadapi sehingga akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tersebut. Apakah pengecekan ini juga menjadi hal yang penting? Ini Prof. Hipnu, karena kalau kami balik lagi ke belakang, Ketua IPW sempat menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan hal ini. Ya, saya kira penting. Karena sebagai bentuk kesengajaan, Mbak, kalau kita lihat video yang beredar, itu tadi kecepatannya kan tinggi sekali. Pertanyaan dalam kecepatan tinggi itu mengejar apa? Betul. Atau dikejar apa? Itu harus ke sana. Kalau itu memang dalam rangka mengejar, berarti ada apa di dalam? Siapa yang memerintahkan? Ini yang terjadi. Oleh karena itu, alat yang menjadikan sebagai pemicu adanya suatu korban, itu harus dilihat bahwa rantis harusnya kan jalan pelan-pelan, tapi kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi itu kalau teori kausalitas berarti ada perintah. Atau ada suatu permasalahan di depan. Pertanyaan yang perintah siapa? Nah, disitulah saya sebagai bentuk penyelesaian kasus yang sebetulnya apakah dengan rantis harus keluar, apakah tidak rantis. Ini saya kira itu namanya sebagai koreksi Polri nanti. Ini rantis nggak perlu keluar ini karena demo biasa. Tapi kalau ini sudah pecah-pecahan, rantis harus keluar. Nah, ini saya kira itu manajemen Brimob yang akan melihat. Tapi yang perlu dilihat tadi, kecepatan kendaraan itu atas perintah siapa? Dalam rangka mengejar siapa?
kan akhirnya menyebabkan kecelakaan yang kemudian tidak berhenti. Itu saya kira yang menjadikan problem dalam penguatan suatu objek perkara untuk menuntaskan perkara ini. Jadi tidak hanya pada 7 tadi, 2, tapi ada faktor-faktor yang menyebabkan bahwa driver, saya kira itu sudah berkualifikasi karena disampaikan oleh Komandan Brimob itu punya SIM, berarti kan kemampuannya ada dia, sudah menyatu dengan kendaraan itu. Nah, pasti ada suatu masalah. Ini yang saya sudah dikembangkan untuk mengungkap kecepatan kendaraan itu ada apa dan penyebabnya apa. Nah, lantas Pak Arianto, boleh langsung direspon ya, kapan kira-kira pemeriksaan terkait dengan kondisi psikologis dari driver paling utama dan juga termasuk ya 6 orang Brimob lainnya ini akan dilakukan biasanya ketika kasus ini tengah berjalan, apalagi mendapatkan atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk dibuka secara transparan, akuntabilitas dan juga cepat. Seperti apa? Kapan kira-kira? Saya tidak tahu ya, tapi kalau bayangan saya, kalau memang dibutuhkan pemeriksaan psikologis, mungkin ya tidak akan memburu di dalam proses untuk kode etik ini. Seperti tadi saya katakan ya, kalau untuk kode etik itu pembuktiannya kan secara global aja, umum aja ya. Hanya pakai perasaan apakah ini betul-betul melanggar dan itu berat apa tidak itu tergantung daripada hakim-hakim ataupun pemeriksa yang ada di dalam tingkat kode etik. Tetapi pemeriksaan psikologi itu tadi itu pasti nanti akan dilakukan pada tahap penyidikan untuk mengungkap kasus pidananya. Disitulah memang perlu untuk menurut saya pasti akan ditanya itu setiap orang itu pasti akan ditanya kenapa Anda berbuat gini, kenapa tidak berbuat gini, atau apa alasan Anda. Itu nanti akan pasti detail sekali, orang demi orang itu semuanya, saksinya itu pasti diperiksa, mungkin pakai lie detector, kemudian pakai psikologi wajah dan sebagainya untuk menentukan bahwa itu keterangan itu betul-betul memang itu gitu. Jadi intinya keterangan psikologis itu nanti hanya ada pada tahap penyidikan untuk kasus pidananya, menurut hemat saya kayak gitu. Baik, nah kemudian kita beralih sedikit kepada kira-kira pasal yang akan dikenakan ya. Nah Prof. Hipnu, kalau untuk kode etik sendiri sejauh ini dikatakan ada kemungkinan besar terkena PTDH dan juga ada demosi bagi mereka yang berada duduk di dalam ratis tapi di bagian belakang. Nah kalau untuk unsur, maksud saya untuk pasal pidananya dengan kondisi yang ada kita tahu sendiri dan juga gelar perkara tadi, kira-kira pasal-pasal apa saja yang menurut Anda kemungkinan besar akan dikenakan dan seperti apa ancaman hukumannya yang menanti? Ya, kalau kasus tadi tampaknya 359 karena kealpaan dan 338 itu 15 tahun. Karena kealpaan itu bisa 6 tahun, 100 tahun, tapi karena kealpaan, kesengajaan dengan kemungkinan 338 itu ada 15 tahun. Dan yang menarik nanti betul ini harus korektif juga. Kalau memang betul bahwa dari yang kelima itu ada suatu hubungan, ada suatu saran untuk terus, ya berarti konsep pelanggaran ringan itu bisa juga menjadi pasal pidana. Saya tidak tahu itu. Dengan demikian yang kelima tadi bisa sebagai penyerta. Kalau memang betul terjadi ada suatu indikasi untuk terus jalan. Tapi kalau tidak, ya tidak. Oleh karena itu ada dua kemungkinan, Mbak. Apakah 5 ini tidak diikutkan sebagai pidana ataukah diikutkan? Tapi yang jelas driver dan kompol sebagai pertanggungjawaban komando atas pimpinan setempat dan driver yang melakukan kayaknya itu yang baik. Nah, Prof. Hipnu, kejadian seperti ini. Baik. Prof. Hipnu, kalau begitu jika ada kemungkinan 5 Brimob lain ini bisa tidak terkena terkait dengan kasus pidana atau juga masih bisa, dengan situasi sorotan publik yang sangat intens terkait dengan situasi kemarin, di mana ini menewaskan Afan Kurniawan ya. Bagaimana sebaiknya tim dari kepolisian dan juga penegak hukum lainnya bisa bekerja untuk menjawab rasa keadilan terkait dengan kasus ini menurut hemat Anda? Ya, menurut hemat saya, karena sekarang sudah kode etik, besok tinggal pidana. Pidana harus tuntas, termasuk siapa-siapa yang memerintahkan. Karena ini berbeda dengan peradilan biasa, Mbak. Walaupun itu peradilan umum, ini pertanggungjawaban kalau orang umum itu kan equal, sama-sama. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban komando.
pertanggungjawaban pimpinan, pertanggungjawaban struktural. Oleh karena itu sebagai penyelesaian yang tuntas, mau tidak mau saya kira polisi harus terbuka. Dengan kecepatan itu siapa yang merintah? Dengan berangkat kembali untuk lanjut setelah menabrak siapa yang merintah? Dan sebagainya. Sehingga dalam seperti ini menjadikan pembelajaran bahwa seorang komandan juga tanggung jawab berat. Apalagi kalau masuk kualifikasi operasi kaitannya dengan pencegahan masyarakat. Lalu kaitannya dengan demo yang bersangkutan. Sehingga sedetail mungkin jangan sampai menimbulkan cedera pada masyarakat. Antisipasi mungkin penggunaan alat berat yang digunakan untuk pencegahan ada suatu demo. Ini saya kira yang penting. Sehingga ke depan sebagai pertanggungjawaban struktural terhadap penggunaan alat juga penting untuk diperiksa dalam suatu kasus ini. Tidak hanya Kompol D dan Bribka, tapi juga kelembagaan dalam penggunaan alat pengatasi demo yang bersangkutan. Baik. Nah, kemudian kita masih membahas sanksi terlebih dahulu ya. Pak Arianto, untuk sanksi etik ini kan paling berat itu PTDH dan untuk beberapa orang lagi di kemungkinan besar dikenakan demosi. Nah, apakah dengan sanksi yang diberikan secara etik ini menurut Anda ini sudah merupakan sanksi yang paling tepat untuk juga menjawab rasa keadilan yang dimintakan oleh publik atas kasus ini? Ya, rasa keadilan yang akan diterima oleh korban terutama ya, itu ya pasti ditetapkan hukum sesuai hukum yang berlaku. Tinggal dilihat dari tindakan dari anggota ini. Polisi itu kan berlapis-lapis ya Bu ya, hukum yang berlaku itu. Dari disiplin, kemudian etik, kemudian pidana gitu. Tiga-tiganya harus diterapkan semuanya. Tetapi penerapannya harus sesuai dengan beban dari yang dilakukan oleh masing-masing itu, tidak dipukul rata gitu. Jadi sekarang ini menurut hemat saya, sepanjang polisi itu sudah menerapkan sanksi disiplin, tadi sudah dilakukan, ditaruh di langsung tidak boleh bekerja di tempat khusus, kemudian sanksi etik ini kemudian diturunkan pangkatnya ataupun didemosi ataupun dipecat dan sebagainya itu. Kalau itu memang pertimbangannya itu sudah memang aturannya segitu, itu namanya menurut saya sudah membahas keadilan. Nah, sedangkan kalau untuk pidananya ini ya, ini polisi ini saya ingatkan ya. Polisi di dalam mengusut kasus ini kan jadi semacam kayak kecelakaan lalu lintas kan, itu meninggalnya kan karena tergilas kan gitu. Itu pasti nanti undang-undangnya yang dipakai bukan karena pembunuhan pasti. Itu karena saya ingat saya ya dulu ya, seorang yang mengendarakan kendaraan yang menimbulkan kematian itu lebih berat hukumannya, hampir sama dengan 338 itu, bukan kalau yang dulu kan hukumannya ringan itu undang-undang lalu lintas. Tapi untuk sekarang ini saya yakin ini mengusutnya pasti itu apa yang terjadi lalu lintas itu bagaimana prosesnya. Itu polisi punya teknik-teknik tersendiri untuk mengusut ya mengapa itu kecelakaan itu terjadi itu. Termasuk bagaimana proses ketika korban itu tadi itu ketabrak, apakah lagi lari atau didorong sama orang lain atau di apa dan sebagainya, itu harus diungkap betul-betul. Makanya saya mendorong ya proses ini harus transparan supaya nanti jangan sampai polisi kalau seandainya kesimpulannya ternyata tidak memihak kepada pemuasan pada korban, itu tidak dituduh bahwa polisi itu menutup-nutupi kesalahannya gitu. Ini intinya ginilah, fakta yang sesungguhnya harus dengan jujur dibuka sehingga kita bisa menerapkan keadilan untuk semuanya. Bukan keadilan untuk korban, tetapi juga pada pelaku itu diberikan kesempatan untuk menegakkan keadilan bagi dia kan gitu. Taruhlah ya seandainya ternyata ini berandai-andai saya ya, seandainya itu ternyata itu korban didorong kemarin, terus kan yang dorong tuh kayak enak kalau nggak diproses. Contohnya kayak gitulah itu. Keadilan itu harus berlaku untuk semuanya gitu, tidak hanya satu sisi saja. Itu kira-kira pemahaman saya. Baik. Kita untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Baik, terakhir singkat saja mungkin Prof. Hipnu, Anda mengharapkan bahwa terkait dengan kasus ini menjadi evaluasi bagi Polri juga dan bagi semua pihak terkait. Namun untuk Polri kira-kira kurang lebih apa yang paling penting untuk dilakukan mengingat bahwa terkait dengan SOP penggunaan rantis ternyata tidak dituliskan secara detail dan kita berharap ada pertanggungjawaban struktural ke depannya dalam penggunaan rantis dalam kegiatan pengamanan. Singkat saja silakan Prof. Hipnu. Ya, karena itu sebagai bentuk organisasi struktural, organisasi garis, oleh karena itu sebagai bentuk evaluasi pertanggungjawabannya harus jelas. Apakah dia hanya menjalankan, apakah inisiatif yang bersangkutan. Karena dalam konteks yang saya pelajari sebagai pertanggungjawaban komando istilahnya adalah 2 tingkat di atasnya harus bertanggung jawab. Konteks pertanggungjawaban itu penting. Oleh karena itu jangan sampai hanya Kompol tok sama Brigad tok, enggak. Ini suatu sistem perubahan besar. Dengan demikian
Propam harus juga melihat sejauh mana garis komando itu sehingga sebagai bentuk evaluasi untuk pimpinan-pimpinan ke depan dalam melaksanakan perintah pada anak buahnya bisa terpotret dengan bagus sehingga pertanggungjawabannya jelas. Apakah salah, apakah keliru, apakah karena tidak mampuan memimpin, ataukah karena memang anak buah yang tidak bisa menyadari dalam proses yang bersangkutan. Baik, terima kasih Prof. Hipnu, dan kita harapkan ini juga menjadi atensi ya Pak Arianto untuk diperbaiki ke depannya terkait dengan pertanggungjawaban struktural tersebut. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Pak Arianto dan juga Prof. Hipnu telah berbagi pandangan yang bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto